The race, I was just trying to control Alex. That is my brother, but is the main opponent for the championship at the moment. Is the one that is closer to me and. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat siang. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, untuk hari ini ya, Mimin hanya kehadiran Mimin untuk mengatakan pernyataan dari beberapa rider, Marc Marquez, Alex Marquez, Johan Zarco, Francesco Bagnaia ya. Dan ada sedikit informasi dari Fabio Quartararo dan Enea Bastianini. Jadi untuk kali ini tadi malam ya sangat menegangkan sekali. Bahkan saat mulainya race MotoGP Prancis terjadi kekacauan. Bahkan ini mungkin salah satu MotoGP yang sangat gila parah sekali ya. Mulai dari hujan, startnya double long lap penalty melebihi 10 rider ya. Ya karena apa? Karena di situ mereka menukar ban sebelum start, teman-teman ya. Atau gimana gitu, pokoknya Mimin nggak terlalu tahu ya masalah aturan FIM itu teman-teman ya, yang baru saja disahkan karena gara-gara perkara Marc Marquez juga yang terjadi di Austin ya teman-teman. Jadi MotoGP Prancis semalam banyak drama sekali, mulai dari crash Francesco Bagnaia hingga terjadi perkelahian Fabio Quartararo yang mungkin teman-teman nggak sadari ya, mungkin ya terjadi perkelahian Fabio Quartararo di saat crash ya, di saat crash dia terjadi perkelahian dengan si Marshall. Dan di situ sangat kesal sekali Fabio Quartararo. Akhirnya Fabio Quartararo dikenakan penalti. Nanti kita ulas lagi. Dan untuk yang paling mengejutkan lagi yaitu Johan Zarco ya. Johan Zarco keluar sebagai pemenang di kandangnya tersebut ya. Di kandangnya tersebut di Prancis, di Le Mans ya. Yang mana di sini disaksikan langsung oleh kedua orang tuanya, yang mana tidak pernah sekalipun ibu Johan Zarco menghadiri balapan MotoGP. Dan di saat dia langsung menghadiri dan di saat itu pula Johan Zarco winner MotoGP ya. Ini untuk pertama kalinya bagi ibu Johan Zarco menghadiri balapan MotoGP ya. Kemenangan spesial ini mungkin ya nggak tahu mau bilang ya, emosional itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Oke, kita langsung aja dari pernyataan Marc Marquez semalam ya, yang mana ditinggal gap oleh si Johan Zarco hingga 21 gap tepatnya kita bilang aja 20 atau 19 detik ya. Yang mana Johan Zarco keuntungannya dia tidak pernah menukar bahan, karena dia di saat start dia sudah siap menggunakan bahan slip hujan ya, anti hujan. Dan di saat itu hujan semakin menderas, dan keuntungan Johan Zarco karena dia tidak menukar bahan. Jadi untuk Marc Marquez ini di saat start dia terus masuk pit untuk menukar bahan licin ya, menukarkan bahan licin. Dan di saat beberapa lap Marc Marquez masuk lagi menukarkan bahan hujan. Di situ menghabiskan beberapa detik untuk Marc Marquez dan untuk beberapa rider lain ya teman-teman. Yang mana di sini pengakuan Marc Marquez adalah Marc Marquez mengokohkan keunggulannya di klasemen sementara MotoGP 2025 yang finish kedua.
pada balapan GP Prancis dan diuntungkan oleh jatuhnya Alex Marquez yang menurutnya merupakan lawan utamanya dalam perebutan gelar juara. Di Park Pen, Marquez memulai dengan kata, "Itu adalah balapan yang gila, terutama di bagian awal yang gila," kata Marquez. Kemudian dilanjutkan dengan analisis balapan dan strategi. "Jujur saja, dengan peraturan ini semuanya jadi lebih jelas bagi semua orang tentang apa yang harus dilakukan. Dan hari ini saya meniru rival utama saya di kejuaraan dunia, yaitu saudara laki-laki saya Alex. Dan saya saat melihatnya masuk ke dalam box untuk mengganti motor, saya langsung mengikutinya. Bagi saya itu strategi yang tepat, tetapi Johann Zarco memang lebih cepat. Anda lihat saat basah dia ada di depan saya dan saya mengacu motor selama 2 putaran dan melihat bahwa dia lebih cepat dan bahkan melebar jarak, dan saya mencoba mengendalikan Alex yang sayangnya terjatuh. Selain itu saya senang karena pada hari Minggu seperti ini Anda bisa kehilangan banyak poin dan saya sudah kehilangan 2 hari Minggu. Jadi hari ini saya sangat berkonsentrasi." Jadi intinya di sini Marc Marquez mengatakan seandainya dia tidak crash di Jerez, mungkin di Liman ini dia akan memacu motornya atau mengambil resiko. Itu pengakuan Marc Marquez ya. Dan untuk strateginya di sini Marc Marquez mengakui dia melihat si Alex Marquez ya. Alex Marquez masuk, si Marc Marquez juga masuk untuk menggantikan motornya, teman-teman ya. Jadi intinya di sini Marc Marquez hanya bermain santuy, tidak nge-push karena dia takut nge-crash. Bahkan dia mimin ada melihat pernyataannya di saat sudah finish. Di situ dia mengatakan di sini dia tidak terlalu mengambil resiko ya, karena sudah seperti takut terjadi seperti di Liman ya. Jadi di sini Marc Marquez sudah menahan diri karena 2 rivalnya itu sudah crash, Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Jadi dia hanya bertahan untuk mendapatkan 20 poin dan akhirnya dia mengungguli 171 poin untuk seri ke-6 ini, teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk Alex Marquez ya. Alex Marquez di sini mengatakan dia sangat ini ya, sama seperti ini, yang mana dia mengatakan strateginya diikuti oleh Marc Marquez. Itu berarti mengatakan Alex Marquez sudah hampir sebati dengan Marc Marquez, katanya begitu ya. Dan mengatakan lagi crash pertama itu adalah sangat luar biasa sekali, sangat brutal. Dan untuk crash kedua itu adalah crash yang kesalahannya, kata Alex Marquez ya, kesalahannya sendiri. Kalau tidak dia paling tidak dia bisa finish di posisi ke-7 atau ke-8, katanya begitu ya. Untuk si Fabio Quartararo, teman-teman ya, Fabio Quartararo di sini kena long lap penalti, yang mana Fabio Quartararo mendapatkan penalti karena dianggap tidak mematuhi instruksi langsung dari Marshall saat crash dalam perlombaan GP Prancis pada kemarin. Dia akan digantung untuk 10 menit pertama sesi FP1 GP British yang akan datang. Seperti yang Anda ketahui, Quartararo telah kemalangan pada pusingan terakhir keempat ketika hujan turun, tidak dapat menyertai semula arah pit lane untuk menggantikan motor beliau dengan basah. Quartararo lihat bertentangan dengan Marshall sebelum berjalan sukar kepada pedok. Stewart menganggap Quartararo berlaku tidak bertanggung jawab, tidak mematuhi aturan langsung daripada Marshall dan berpotensi membahayakan dirinya dan orang lain. Oleh karena itu dia mendapatkan 10 menit ya, 10 menit penalti di saat FP1 di MotoGP British Inggris, teman-teman ya. Jadi maksudnya penalti tersebut Fabio Quartararo tidak bisa keluar di saat FP1 mulai, dia tidak bisa keluar selama 10 menit. Setelah berjalannya 10 menit dia baru bisa keluar dari pit box untuk mengikuti FP1. Itu saja penalti untuk Fabio Quartararo. Dan untuk Enea Bastian ini ya, untuk Francesco Bagnaia dulu. Untuk Francesco Bagnaia di sini sayang sekali strategi saya sudah tepat dengan ban hujan.
Bahkan jika terjatuh saya akan finish di posisi 5 besar. Tetapi saya harus berhenti karena tuas transmisi agak macet, jadi sangat sulit untuk mengganti. Gigi semuanya berjalan salah akhir pekan ini. Jadi Francesco Bagnaia di sini mengatakan dia sudah strategi Francesco Bagnaia sudah tepat ya, karena dia tetap tidak menukar ban di awal setting lap ya di saat race tersebut. Seperti Johann Zarco juga dia tidak mengganti ban di situ, tapi kesayangannya dia disenggol oleh Enea Bastian ini ya. Mimin semalam katanya Pedro Acosta, tapi salah. Mimin perhatikan lebih detail lagi, ternyata si Enea Bastian ini ya. Jadi di sini Francesco Bagnaia mengatakan itulah balapan, hal seperti ini bisa terjadi. Karena apa? Karena siapa yang crash? Enea Bastian ini yang menabraknya. Coba kalau Marc Marquez yang menabraknya, apa jawabannya? Dia memang brutal, dia bla 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 bla. Itu faktanya memang begitu ya. Tapi karena Enea Bastian ini yang menabrakkannya, dengan kelembutan Francesco Bagnaia mengatakannya, ini memang memang bisa terjadi di balapan. Apapun bisa terjadi di balapan. Amboy Bagnaia. Jadi untuk Enea Bastian ini di sini dia kena long lap penalti pada MotoGP British nanti ya. Yang mana Stewart kembali memberikan long lap penalti kepada Bastian ini untuk putaran berikutnya di Silverstone akibat menabrak Pecco Bagnaia pada awal balapan di Le Mans. Pemberitahuan sanksi kepada Enea Bastian ini, pembalap 23 pada pukul sekian bla 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 dia akan mendapatkan long lap penalti, yang mana dia mendapatkan double long lap penalti nanti di saat MotoGP British ya. Ini langsung dari FIM ya, surat pemberitahuan sanksi kepada Enea Bastian ini di MotoGP Brintai nanti atau Inggris teman-teman ya, sirkuit Silverstone. Oke lah teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan. Sampai jumpa di next video selanjutnya. 2 minggu kemudian kita akan berjumpa lagi atau landed di sirkuit Silverstone di wilayah British atau wilayah Inggris teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.